Pemirsa, kita lanjutkan diskusi Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya kepada Ibu Yenti Garnasi. Silakan Bu Yenti, bagaimana Ibu melihat dari sisi undang-undang pencucian uang terhadap tersangka yang diprioritaskan oleh KPK? Artinya banyak orang disebut, tapi Angelina yang didahulukan. Ya. Terima kasih. Pertama, saya khawatir KPK mempunyai kebiasaan menentukan tersangka baru setelah ada pengadilan. Saya pikir itu perlu kita lihat kinerjanya ya, dalam artian bahwa tidak usah menunggu ENGIE masuk ke pengadilan untuk menentukan tersangka baru. Kita harus melihat bukti-bukti dan saksi-saksi yang disebutkan, misalnya Rosa dan Nasarudin. Kemudian yang paling penting adalah strategi bahwa harus melihat aliran dana. Itu berarti apa? Kita berpikir kita harus imajinasinya itu ke arah pencucian uang, memang harus ke sana. Jadi ada sementara dari pimpinan KPK yang mengatakan seakan-akan ragu sekali untuk menyatakan adakah pencucian uangnya apa tidak. Bukan begitu, mestinya strateginya masuknya dari pencucian uang, dari aliran dana. Setelah ada kolaborasi, istilah kolaborasi saya jadi kurang tepat dengan KPK pakai ya. Kolaborasi di antara mereka, kolaborasi di antara para pelaku itu, dia akan mendapatkan uang. Nah, ketika ENGIE ini dalam sangkaan menerima, setelah menerima itu kemana? Aliran dana ENGIE itu kemana? Tidak mungkin dia tidak bergerak. Mestinya mengarahnya kepada aliran, bukan kepada ENGIE-nya saja, tapi kepada aliran dana ENGIE. Di sana nanti diharapkan bahwa orang-orang yang menerima ini, itu ada aliran-alirannya di sana. Itu kan kalau ada suspicious transaction, transaksi mencurigakan, satu bukti, kemudian ada kesaksian-kesaksian, apalagi kalau sudah dicantumkan dalam putusan pengadilan, berarti kesaksian menjadi bukti surat. Ya, berarti kan sudah ada dua alat bukti cukup. Saya berpikir dan berharap bahwa di sanalah KPK mengembangkannya tanpa menunggu ENGIE menjadi terdakwa tanpa ke pengadilan. Ini akan berapa tahun karena banyak sekali. Kemudian saya pikir tidak bisa dipisahkan antara ENGIE dan Nasarudin. Ini sudah ada kolaborasi bukti-bukti malah. Jadi saya agak kaget dengan istilah kolaborator, justice kolaborator, karena apalagi tadi dikatakan bahwa ada crown witness, saksi mahkota. Ini kita harus hati-hati karena apa? Kita memang undang-undang tidak ada, tetapi yang namanya saksi mahkota itu adalah yang diatur di negara Amerika maupun di Inggris, termasuk di Belanda, adalah kalau suatu kejahatan tidak ada saksi-saksi, yang tertangkap adalah orang yang paling kecil dosanya. Nah, ini yang kita kasih crown sehingga dia malah tidak dituntut. Kalau ini kan saksi banyak, bukti banyak, lalu untuk apa? Nah, ini kan membuat harapan kita kepada KPK, lalu bagaimana? KPK jangan tergantung pada pengakuan. Ini jangan ENGIE-nya yang harus mengembangkan. Ya, dia pasti takut malah. Mestinya dia memberdayakan SDM-nya untuk lebih profesional, untuk walaupun tanpa kolaborasi dari tersangka. Jadi harusnya crown witness itu seperti supir yang ngantarin duit. Ya, mestinya supirnya itu. Supirnya itu yang jadikan crown witness, itu mestinya. Kemudian, karena dia kan paling kecil dosanya. Atau bahkan mungkin di bawah tekanan. Tapi Bu, saya agak kurang paham juga undang-undang baru pencucian uang ini. Ya. Menurut pengertian saya, orang terkena pencucian uang itu betul-betul dia itu tahu persis bahwa dia menerima uang itu dalam rangka mengelabui kejahatan yang terjadi, yaitu teroris, narkoba, atau korupsi. Tapi kalau semua orang yang dapat aliran dana harus terkena dari kasus pencucian uang, bisa-bisa Angelina ngasih adiknya, ngasih saudaranya, kena juga. Padahal mungkin si adik juga nggak tahu. Ini uang dari kakaknya, dia pikir ya hadiah lah dari kakaknya. Bukan karena kakaknya berbuat jahat, tapi karena kakaknya sayang kepada dia.
Ya, nanti itu akan diuji. Memang kalau orang tidak tahu sama sekali, ya tidak bisa. Tetapi kan nanti dia akan tahu. Kita lihat pemberian ENJ seberapa besar. Kalau terlalu besar, kan tidak mungkin. Kalau terlalu besar dihitung-hitung nanti kalau Ya kenapa? tapi seandainya terlalu besar gak mungkin pun. Kalau saya jadi adik juga tidak langsung akan menuduh kakak saya korupsi atau jual narkoba. Mungkin kakak saya dapat rezeki gede. Saya dibagi. Harusnya bisa menduga kan kakaknya anggota DPR berapa sih gajinya atau gajinya Apa berapa tidak gitu. harusnya orang itu betul dalam sindikat tidak. itu Tidak, untuk Pak. mengelabui pelacakan? Tidak, karena memang pada akhirnya undang-undang memang berharap bahwa misalnya berkaitan dengan korupsi, siapapun uang yang menerima, orang yang menerima uang hasil korupsi itu harus diberikan sangkaan dan dakwaan pencucian uang. Jadi memang undang-undang pencucian uang ini liar sekali, Pak. Dan kemana apakah saja? memori patulitiknya atau niat pembuat undang-undangnya memang itu? Memang itu. Seorang istri yang menerima dari suaminya misalnya. Iya. Memang begitu karena apalagi di dalam pemikiran ilmu hukum kejahatan, ilmu pidana, orang setelah menerima hasil kejahatan untuk menyimpan hasil kejahatannya supaya dia tidak ada pada dirinya, supaya tidak memicu untuk dia diperiksa, dia akan memberikan justru yang kita curigai adalah orang-orang yang terdekatnya. Pelaku yang melakukan kejahatan. Iya. Tapi si penerima uang kan nggak tahu apa-apa. Ya makanya memang filosofinya orang tidak boleh menerima uang kalau tidak tahu apa-apa. Lah kalau dia istri. Ya istri justru Pak di beberapa dalam disertasi saya 167 kasus kita bawa, justru pertama kali penegak hukum harus melihat ke orang terdekat. Apakah ada aliran dana ke orang terdekat? Memang begitu. Kalau begitu para pengacara Nasrullah, pengacaranya Nazarudin bisa terkena kasus juga dong. Menurut Undang-Undang Indonesia bisa. Dia pasti uang dari sana juga nanti. Menurut Undang-Undang Indonesia memang bisa. Karena apa? Undang-Undang Money Laundering Indonesia tidak mengecualikan untuk pengacara. Sementara di Amerika di beberapa negara dikecualikan. Jadi negara itu sudah harus merelakan untuk ongkos pengacara asal wajar. Ya kan? Jangan yang tidak wajar nerima uangnya. Berarti mengalir juga ke sana. Itu memang diatur begitu. Jadi memang filosofinya siapapun menerima uang kena pencucian uang, Pak. Kalau nggak kebagian perkara aja benar-benar Anda bilang kalau ada kebagian ada protes duluan pasti. Iya. Jadi Yunimar segala calon terdakwa dong. Ada nggak? Ya bahkan ini diskusi aja. Tadi saya pikir apa yang disampaikan Bu Yenti memang tapi menurut saya memang penting. Kalau di dalam delik-delik khusus itu apa yang disebut misalnya delik persus, ada malicious intent, harus ada maksud jahat, harus ada motivasi kriminalis, sehingga memang jelas ada guilty mind, ada niat memang tidak baik untuk menguasai. Saya pikir itu memang penting, karena yang saya khawatirkan undang-undang pencucian itu nanti menjadi umbrella provision, menjadi multi-purpose bisa menjangkau semua seperti undang-undang korupsi dulu. Ya itu yang saya takutkan. Ya itu yang saya tanyakan ke Ibu. Artinya kan harus ada. Tapi dari kasus sekarang ini, menurut Ibu sudah tepatkah Angelin yang dijadikan terdakwa berikut? Ya, saya tidak tahu apakah nantinya ada buktinya, tetapi strategi KPK harusnya melihat ada kemungkinan besarnya justru di pencucian uang. Termasuk begini, orang-orang yang terlibat korupsi mungkin sulit dijangkau dengan korupsinya. Itu kita masuk dari aliran dana ENJ. Itu ENJ-nya sendiri waktu mengalirkan kena pencucian uang, orang yang menerima juga kena pencucian uang meskipun barangkali orang yang menerima itu tidak terlibat korupsinya atau terlalu sulit untuk melihat dia terlibat dalam korupsinya. Tetapi dia menikmati